Pemirsa, belasan jiwa melayang, puluhan orang merintih menahan sakit akibat luka bakar, dan lebih dari 700 orang mengungsi karena tidak lagi memiliki tempat tinggal. Inilah gambaran korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam lalu. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 31 mobil damkar dan 135 personel dikerahkan. Lantas bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi? Berikut penelusuran tim Delik RCTI, Faisal Rinaldi dan Widya Bayujati. Peristiwa kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara harus menjadi pintu masuk untuk menyelidiki penyebab pasti insiden yang menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya per Sabtu 4 Maret 2023. Sebab kasus kebakaran baik depo maupun kilang minyak Pertamina telah berulang kali terjadi. Diketahui pula bahwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga sudah pernah terjadi sebelumnya. Diketahui kebakaran depo maupun kilang minyak ini bukan hanya kali ini saja terjadi. Berdasarkan data, di kawasan Pelumpang ini sudah 2 kali terjadi kebakaran, yakni pada tahun 2009 dan juga tahun 2023. Kemudian pada April 2020, kebakaran kilang minyak Pertamina ini juga terjadi, yakni kali ini di kawasan Blora. Kemudian pada November 2021, kebakaran kilang minyak Pertamina ini juga terjadi lagi, yakni kali ini berada di kawasan Cilacap. Adapun di kawasan Cilacap ini sudah 7 kali terjadi kebakaran sejak tahun 1995. Kemudian pada Maret 2021, kebakaran kilang minyak Pertamina ini juga terjadi di kawasan Balongan, Indramayu. Dan pada tahun 2022, kilang minyak Pertamina di kawasan Balikpapan ini juga terjadi kebakaran sebanyak 2 kali. Kejadian ini tentu harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi pihak Pertamina maupun pemerintah sendiri sebab telah banyak merenggut korban jiwa hingga harta benda. Apalagi kegiatan yang dilakukan cukup berisiko tinggi sehingga sudah seharusnya Pertamina menerapkan sistem keamanan yang ketat. Ini tentu saja menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait dengan bagaimana pengelolaan tata kelola migas energi yang menurut teori yang namanya migas ini urusan safety, urusan keamanan, urusan keselamatan merupakan urusan yang paling utama yang tidak bisa diabaikan. Ibaratnya kalau kita tidak bisa menjamin keamanan, maka sebaiknya kegiatan itu tidak perlu diselenggarakan. Sementara seorang warga yang sempat melihat kejadian menuturkan awalnya melihat cahaya seperti kilat yang kemudian disusul aroma gas bocor. Di warga itu di jalanan semua itu kayak model kabut. Nah, dan akhirnya kabut berbau bensin, bau nyesek sekali, kita sampai nggak bisa napas dan bikin sakit kepala, bikin mual. Akhirnya saya itu berusaha menyelamatkan diri bersama keluarga, lari keluar sekitar setengah jam kurang lah, ada ledakan dan ledakan itu nyamber kemana-mana. Padahal keberadaan terminal maupun kilang sebagai fasilitas untuk menyimpan pasokan dan mengolah minyak mentah dalam jumlah besar merupakan aset yang sudah seharusnya dijaga keamanannya. Terlebih letaknya yang berdekatan dengan permukiman warga, sehingga faktor risikonya pun seharusnya dapat diminimalisir. Sistem keamanan super canggih harus diterapkan agar minim kecelakaan dan menjamin insiden serupa tidak berulang. Pilihan terbaik saat ini adalah merelokasi depo Pelumpang guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Hal ini dinilai lebih memungkinkan ketimbang harus memindahkan warga. Itu menunjukkan bahwa sistem keamanannya Pertamina itu sangat lemah itu ya, dan tidak ada upaya itu ya dari Pertamina untuk
memperbaiki atau mengembangkan sistem keamanan tadi, dan juga tidak ada upaya untuk memindahkan depo tadi. Setiap keputusan, misalnya memindahkan depo, itu tujuannya untuk menyelamatkan warga setempat. Memang depo di Pelumpang itu depo yang paling efisien itu. Tapi apa artinya efisiensi kalau kemudian ada korban jiwa? Nah, oleh karena itu artinya orientasinya itu tidak hanya profit melulu gitu. Kebakaran pada depo Pertamina tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kerugian materi yang tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk membangun kembali aset yang rusak terbakar. Hal ini tentu akan terus membebani keuangan Pertamina jika kejadian terus dibiarkan berulang. Untuk itu, Pertamina juga dinilai perlu secara terbuka menunjukkan upaya apa saja yang sudah dan tengah dilakukan guna meningkatkan sistem keamanannya. Sebab selama ini kejadian yang terus terulang seolah tidak menjadi evaluasi serius dari pihak Pertamina. Selama ini sebagai perusahaan yang dapat hak monopoli, itu Pertamina tidak transparan dalam berbagai hal. Nah, termasuk dalam pengembangan pengamanan tadi, dan setiap terjadi kecelakaan selalu mengambing hitamkan petir misalnya. Terus setelah itu what's next? Kan nggak ada. What's next-nya itu kan kebakaran lagi. Apa yang saya lakukan kan tidak transparan sama sekali itu. Pasca insiden kebakaran depo Pelumpang, Pertamina harus segera melakukan pengecekan secara menyeluruh dan juga mulai melakukan sosialisasi dengan warga terkait faktor risiko yang mungkin akan dihadapi ke depan. Perbaikan itu perlu dilakukan terutama mengenai penilaian dan pengendalian resikonya ya Mbak Naomi. Dan setelah itu baru tidak hanya Pertamina, tapi juga pihak-pihak lain seperti Pemda, pemerintah daerah, dan juga yang memang pihak-pihak terkait untuk perlunya mengomunikasikan kepada masyarakat yang memang tinggal di area sekitar depo mengenai resiko dan juga bagaimana mitigasi bencana ketika misalnya memang terjadi potensi bahaya. Lantas apa langkah Pertamina sendiri dalam menyikapi insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang telah memakan banyak korban? Ya, ini sesuai dengan arahan juga dari Bapak Menteri BUMN bahwa bukan hanya di Pelumpang saja, tapi di seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat aman, operasi kami juga aman. Jadi ini memang kami akan lakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri. Insiden berulang yang kerap menimpa terminal minyak Pertamina seolah menjadi gambaran sulitnya BUMN pengelola minyak dan gas ini membenahi sistem keamanannya. Apakah dalam setiap insiden harus menunggu jatuhnya korban jiwa terlebih dahulu, baru semua pihak mengerti pentingnya sistem keamanan yang memadai?